Ketemu lagi sama Rima di sini. Kemarin-kemarin banyak yang kayak nanya ke gue gitu kan, Kak, syuting pakai kamera apa sih? Terus settingannya kayak gimana dan lain-lain. Nah, terus akhirnya hari ini gue ide untuk kenapa enggak sih syuting pakai handphone, pakai smartphone. Ini buat lo yang baru mau bikin acara YouTube lo sendiri, atau misalnya di Facebook lo mau bikin page lo sendiri yang ada videonya gitu. Kenapa harus pakai kamera bikin video? Kenapa nggak pakai handphone? Dan kebetulan kali ini gue pakai handphone iPhone 7 Plus. Tapi maksud gue nggak harus pakai handphone ini ya. Bisa aja pakai handphone lain. Contohnya dulu gue pakai handphone ini nih. Ini iPhone 5. Ini aja udah cukup banget memadai untuk lo bikin video untuk video pertama lo. Dulu sebelum gue punya iPhone 7 Plus ini, gue dulu pakai handphone ini. Kita bikin behind the scene. Tadi drone kita sempat hilang sinyal. Gak ada yang lagi mandikan. Jadi yang penting di dalam pembuatan video adalah gimana lo bisa menyampaikan pesan lo sesuai yang lo mau. Yang paling penting itu pesannya nyampe, bukan yang pakai kamera apa, settingannya gimana, pakai apa, bla bla bla. Coba sekarang kita make it simple, yang paling simple yang pertama kali dulu yang bisa lo lakukan dengan apa yang lo punya, which is gadget lo sendiri, handphone lo sendiri, yang smartphone lo yang punya feature bisa ngerekam video di sini. Oke. Pertama, di dalam kamera ini iPhone 7 Plus ada feature video, dan karena gue pakai yang Plus, jadi videonya itu tuh bisa maju mundur. Ini dia contohnya. Ini mungkin karena gue syutingnya sore, jadi ketika di zoom itu agak pecah gambarnya. Tapi pada intinya gue agak kurang menyarankan untuk lo zoom sih. Mendingan jangan di zoom sama sekali untuk menghasilkan kualitas yang oke. Selain itu, kalau kita buka settingannya, misalnya di sini gue pergi ke Photos and Camera. Untuk nge-record video, kita bisa di 720 HD di 30 fps, bisa 1080 HD di 30 fps, sampai bisa 4K di 30 fps. Ternyata slow motionnya juga bisa diatur. Jadi bisa 720 HD atau di 1080p HD di 120 fps. Terus kamera ini gue cobain juga di low light. Nah, ini ada contoh gue coba udah sore, kurang lampu, jadinya kayak gini. Tapi gue cobain juga malam-malam di acara Java Jazz waktu itu, dan lampunya cukup memadai, hasilnya juga bisa bagus kualitinya. Itu tadi pakai kamera belakangnya si iPhone 7 Plus. Nah, ini kalau misalnya gue bikin vlog pakai kamera depannya di acara yang sama malam-malam. Di sini mau nonton Bebel Gilberto. Jadi intinya kalau mau pakai handphone, lo juga berpikiran, oke, ini mungkin bisa siang doang kali ya, malam-malam nggak bisa. Sebenarnya bukan itu, permasalahannya adalah lightingnya memadai atau enggak. Kalau misalnya lightingnya memadai, walaupun itu malam, tetap bisa bagus hasilnya. Kamera ini bisa masuk air, jadi sempat gue cobain gimana masuk ke dalam kolam renang. Nah, gue coba berenang, bawa handphone ini masuk ke dalam air. Terus mungkin sekitar gue bawa ke dalam 1 meter ke bawah gitu. Terus hasilnya kayak gini. Tapi setelah gue keluar dari dalam air, sempet handphone ini tuh kayak gue nerima telepon gue gak kedengeran. Padahal gue gak pakai silent ya. Terus sempet juga gue
nerima telepon suaranya tuh kayak blebeb blebeb blebeb, kayak di sini tuh kayak masih ada airnya mungkin ya gitu. Jadi sempet gue diemin dulu gitu seharian, gue kering-keringin, baru besokannya bisa kembali seperti semula si handphone ini gue pakainya. Jadi di sini ini ada kayak apa namanya, feature untuk kita bisa time lapse. Nah, terus caranya gimana supaya bisa handphone ini tuh kayak lo diemin aja gitu. Nah, kalau gue pakai ini nih tambahannya. Jadi kita giniin aja, jeng jeng gitu kan. Terus ditaruh deh di tempat yang lo mau time lapse di mana gitu. Ini dia contoh gue pakai handphone ini buat time lapse. Kamera belakang di handphone ini tuh menurut gue udah sangat cukup memadai banget. Sumatera Barat melambangkan rasa kegotong royongan. Terima kasih ya udah datang. I love you so much. Untuk kamera depannya ini juga sangat cukup memadai, dan gue sering banget bikin vlog kalau misalnya untuk hal-hal yang gue nggak bisa pakai kamera gue yang A7S, atau misalnya gue buru-buru banget ya kayak wah ini ada momen penting banget gitu. Gue biasa oke, udah gue keluarin aja handphone ini, dan hasilnya juga sangat memuaskan. Ini dia contohnya. Selamat pagi, hari ketiga kita di Taman Nasional Komodo. Satu hal lagi yang mungkin penting banget ya, perlu diingetin untuk kalau misalnya lo mau bikin video pakai handphone ini, lo pikirin dulu pertama kali video lo itu nanti mau ditayangin di mana. Apakah di Facebook, di YouTube, di Instagram, atau di mana gitu. Karena kita mungkin kebiasaan pakai handphone dengan cara begini dan merekam dengan cara begini. Terus kita lupa gitu, kita nanti mau nayangin videonya di mana. Kalau misalnya lo mau misalnya gitu mau Instagram Story atau Snapchat, oke, lo nggak apa-apa bikin video dengan merekamnya seperti ini gitu. Nih. Contoh, oke. Tapi kalau misalnya lo mau bikin video yang nantinya lo mau pasang di YouTube atau misalnya di Instagram yang full feature-nya atau di Facebook, lo harus ingat, lo harus bikin video itu begini. Dan jangan diputer-puter. Jadi harus kayak gini, karena format di YouTube atau di Facebook itu lebih kayak gini. Lebih basah karena ikan dan air. Gitu, ini lebih ke 16:9 gitu, bukan 9:16. Ini kalau untuk lo pasang di Instagram Story atau Snapchat. Oke, itu contohnya. Nah, sekarang gue mau ngomongin tentang kalau foto ada feature portrait, yaitu foto-foto lo tuh jadi bokeh banget gitu, belakangnya blurry gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau video tuh kayak gimana? Di handphone ini kameranya untuk video itu bisa juga kalau misalnya gambarnya itu terlalu dekat, belakangnya jadi blur juga. Terus review gue setelah 3 bulan gue pakai handphone ini, selain kita ngomongin soal videonya, gue kalau misalnya gue masih bisa pakai handphone gue yang dulu nih ya, yang sebelumnya adalah iPhone 5, gue mungkin akan memilih tetap pakai handphone ini gitu dibandingin iPhone 7. Ini untuk kehidupan gue pribadi gitu ya, karena gue merasa waktu pakai handphone ini banyak hal yang gue agak-agak terbatas gitu. Tapi kalau misalnya gue mau pakai untuk foto, untuk video, ini juga udah cukup memadai handphone ini. Nah, sekarang ketika gue pakai handphone iPhone 7 Plus ini banyak hal yang bisa dilakuin yang di kamera ini nggak bisa ngelakuin gitu. Tapi bukannya malah jadi segala sesuatunya gue lagi jadi lebih cepat, justru jadi kayak banyak juga hal-hal yang memperlambat gue gitu, karena di handphone ini banyak hal yang bisa gue lakuin. Jadi kayak misalnya, wah ada notification dan segala macamnya, bikin gue jadi kayak lebih kepo, lebih pengen lihat, oh ini ada apa lagi nih yang baru nih, ada apa lagi yang baru gitu. Nah itu malah sebenarnya memperlambat kinerja gue untuk bekerja, untuk gue di dunia nyata gitu, karena gue lebih banyak menyisihkan waktu gue untuk
di dalam handphone gitu. Mungkin segitu dulu untuk hari ini. Saran gue adalah be wise dalam memilih gadget, mau pakai handphone atau mau pakai kamera lo dalam membuat video. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.